On a new adventure. On a new adventure. On a new adventure. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Gua Opan dari Duo Sotoy. Sekarang kan udah tahun baru nih 2023. Jadi gue mungkin akan ngebahas sedikit tentang apa sih ide usaha yang bagus, mengenai usaha apaan yang gue lagi jalanin, terutama di bidang retail ya, atau bahasa kerennya tuh B2C, atau bahasa sehari-harinya ya pedagang lah. Gue bakal nge-review apa aja yang udah pernah gue lakuin di usaha retail ini. Ya mungkin udah pada banyak yang tahu, mungkin teman-teman gue juga udah pada tahu. Jadi gue kan sekarang lagi usaha clothing nih, ini clothing yang lagi gue jalanin nih, Huture. Mungkin gue akan sedikit banyak cerita tentang gimana sih gue ngebangun Huture, tujuannya apa, pemicunya apa, kenapa gue bisa bikin Huture dan gimana cara mulainya. Soalnya banyak banget teman-teman gue yang nanya, lu gimana tiba-tiba punya clothing, gimana pemicunya apa, terus kok bisa lu startnya gitu. Kan butuh dana yang gede gitu katanya. Cuman kalau menurut gue usaha itu nggak terlalu selalu dengan modal yang gede ya. Cuman balik lagi ke orangnya mau apa enggak, dan dia konsisten atau enggak sih, kurang lebih kayak gitu. Oke, pertama gue mungkin bakal ngebahas tentang kenapa gue pilih bikin clothing. Oke, salah satu pemicunya sebenarnya gue sih suka dengan fashion ya, kurang lebih. Jadi gue suka banget mungkin dari dulu tuh mix and match baju, terus gue selalu ya kurang lebih gue update lah mengenai apa yang bagus sekarang, fashion cowok nih atau fashion laki nih apa aja yang lagi bagus, kurang lebih gue suka itu. Terus yang kedua, udah pernah ngerjain project tentang kaos sih ya, kayak misalkan seragam atau misalkan kayak kaos untuk branding perusahaan, atau misalkan untuk klub-klub atau komunitas kayak gitu-gitu. Gue pernah lah beberapa kali ngerjain project kayak gitu. Nah, gue jadi mikir kenapa nggak gue bikin sendiri aja gitu kan. Dan mulainya dari modal yang gede dan nggak juga sih kalau menurut gue. Kenapa? Karena ya pertama ya karena gue suka dulu. Jadi kalau gue suka dengan si barang yang gue usaha yang gue jalankan, jadi ya effortless aja. Gue suka ngedesain ya, kurang lebih gue desain lah dikit-dikit walaupun cuma di handphone, tapi kan yang penting bisa jadi produk kan, kurang lebih kayak gitu. Mungkin kedepannya gue bakal nge-hire atau ya minta tolong bantu temen lah buat ngedesain sablon-sablonan di kaos gue, kurang lebih kayak gitu. Jadi dengan modal yang bukan seadanya ya jatuhnya. Yang penting kita tahu nih kebutuhannya, needs-nya apa nih untuk kita bisa produksi si barang usaha kita ini. Jadi kita tahu di mana kita mulai start untuk pengenalan produk. Jadi kalau misalkan kalian ingin memulai, contohnya kalau memulai apa yang kalian suka, jadi kalian tahu tuh misalkan contohnya deh ya, contohnya kalau usaha yang dimulai dari nol tuh, kalau misalkan kalian suka motor gitu, misalkan kalian suka motor dan suka modif-modif motor. Nah kan modif-modif motor itu tuh ada beberapa part-part yang kalian paham nih, entah itu ada merek-merek ini, merek-merek itu, terus apalah aksesoris, misalkan knalpot, bagian apa segala macam, itu kan ada berbagai jenis. Jadi kan kalian menguasai lah kurang lebih. Nah kalau udah kalian menguasai dan suka, jadinya enak buat menjalankan itu. Kalian tuh udah tahu lah, ibaratnya nggak perlu lagi product knowledge, karena kan kalian udah tahu apa yang harus kalian kan udah tahu produk apa yang kalian jual, kurang lebih kayak gitu. Nah startnya kayak gimana? Startnya sih sebenarnya lebih ke memberanikan diri untuk apa ya, kita ngelihat misalkan ada mencari produk yang ya contoh lah misalkan ada kita nyari lebih murah nih dan di harga pasaran
masih harganya ada selisih untuk keuntungan kita. Nah itu sebenarnya itu udah jatuhnya usaha ya kalau menurut gua pribadi. Dan itu kan kalian tahu nih produk ini, produk itu, produk ini, produk itu dan berpengalaman. Jadi lebih ini aja, lebih memahami apa yang kalian jual dan itu kan ada selisihnya. Selisihnya itu bisa jadi keuntungan kalian, kurang lebih kayak gitu. Itu yang gue terapkan di clothing Hutur gue karena gue udah biasa produksi kaos untuk perusahaan, untuk komunitas, untuk merchandising segala macam. Jadi gue tahu harga produksi kaosnya ini dan gue suka dengan fashion. Jadi apa yang menurut gue desain yang bagus, jadi gue terapkan di brand fashion gue, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang kedua mungkin kalau masalah untuk produksi kita udah paham ya, misalkan entah itu produksi, entah itu produk penjualan apa yang kita jual, mungkin stepnya itu udah lumayan bisa lah kalian untuk jualan. Selanjutnya kalian harus memikirkan masalah marketing. Oh ya sebelumnya nggak usah misalkan kalau gue pribadi untuk clothing untuk produksi itu nggak usah terlalu banyak dulu ya karena memang kita kan namanya baru harus pengenalan pasar dulu kurang lebih. Jadi modalnya juga jangan terlalu besar karena meminimalisir resiko yang ada. Dan untuk budgeting karena kalian udah tahu nih misalkan kalau gue di clothing gue udah tahu nih budget berapa yang harus gue keluarin untuk gue bisa present produk gue. Jadi gue nggak perlu gue nggak perlu mengeluarkan budget yang lebih seperti ya misalkan kayak clothing kebanyakan lah, mereka kan produksi banyak sampai bikin toko online, toko offline kayak gitu-gitu. Nah gue jujur belum sampai ke tingkat itu karena emang pengalaman gue di bidang jualan kaos ini yang retail tuh belum ada juga. Jadi gue merangkak sedikit-sedikit yang penting gue bisa eksis aja, bisa bertahan dulu. Terus yang kedua sih masalah marketing ya. Marketing gimana ya? Marketing kalau menurut gue tujuannya apa dulu? Kalian jualannya nih mau dikenal luas kah? Atau dikenal komunitas kah? Atau semuanya? Atau produksinya banyak terus kalian juga bisa gimana istilahnya? Kalian langsung jebret ini marketing juga budgeting gede juga atau kalian mau bertahap yang penting pengenalan dulu dan lain-lain. Dan menurut gue produk kita ini juga harus tahu juga bangsa pasar ya, mau middle high atau middle low. Kalau gue jujur karena gue belum pengalaman jadinya belum begitu paham masalah market gua mau kemana, jadi gue pilih ke middle low. Karena apa? Karena middle low, jadi gua rasa di middle low pun marketnya banyak. Jadi cap marketnya nih dibanding sama yang middle high, karena middle high sih emang untungnya besar, cuman marketnya cenderung sedikit ya dibanding yang middle low. Jadi sebenarnya semuanya sama sih, balance sih kalau menurut gua. Karena di middle low walaupun kalian untung sedikit tapi quantity kan kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalau kalian middle high untungnya besar cuman quantity kalian nggak terlalu banyak. Jadi kalian bisa milih nih kalau misalkan mau usaha nih, gue pernah diskusin sama temen gue harus mikirin juga target market kalian di mana, di middle high kah atau di tengah-tengah atau di middle low. Dan juga untuk siapa, cowok, cewek, atau range umur sekalian segini lah. Kalian kurang lebih kalau misalkan udah nge-research kayak gitu, kurang lebih udah paham lah kalau masalah research marketing ya. Nah itu terus masalah offline dan online juga kalian bisa sebar di sosial media kalian dan juga di WhatsApp kalian mungkin. Dan intinya sih kalau misalkan untuk mulai usaha terutama di bidang retail, yang penting circle 1 dulu. Kalau circle 1 kalian udah kenal, jadi kalian bisa untuk ke tahap selanjutnya ya kurang lebih kayak online, kayak pasarin di e-commerce atau di media sosial, atau kalian bikin web, dan itu bisa bikin web untuk sosial media dan juga e-commerce dan juga website itu untuk produk kalian gitu.
khusus untuk produk kalian, kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian emang mau usaha di bidang retail apapun itu, mau fashion, mau barang apa, atau mau makanan, food and beverage, bla 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 segala macem. Jadi kalian sebenarnya ilmu itu bisa dicari di mana aja ya, tergantung kalian mau apa enggak. Ini pas banget sih kalau menurut gua, pas banget di tahun 2023 ini kalian bisa start. Jadi kuartal 1 kalian bisa ngelihat, kuartal 2, kuartal 3 sampai kuartal 4 kalian bisa lihat juga nih perkembangannya kayak gimana dari usaha kalian. Yang penting untuk mulai kalian harus tahu produk apa yang kalian jual, kalian juga harus tahu fungsinya untuk apa, bla bla segala macam. Itu mungkin kurang lebih gue udah sharing masalah tentang usaha gue si Hyutur ini. Jadi kalian gak usah berkecil hati, gak usah bingung. Yang penting take action aja, gak usah, ya kalau modal sih nggak mungkin nggak modal banget ya. Kecuali kalian mau jadi dropshipper, reseller pun butuh modal. Cuman kalau emang kalian mau bikin produk sendiri, jadi kalian mesti tahu juga bagaimana produk itu dan fungsinya ini sebenarnya fungsinya untuk apa, dan estetikanya itu juga bagus. Jadi eye catching di mata itu juga perlu sebenarnya. Karena kan sekarang orang lihat nih visual banget ya. Visualnya ya udah kalau misalkan kelihatan bagus, lucu, fungsinya untuk apa juga kadang juga kita beli-beli aja. Cuman itu harus juga berselaras juga fungsinya untuk misalkan kayak kaos untuk fashion dan juga eye catching di mata bagus, ya kenapa enggak. Kalau kurang lebih sih karena gue suka juga kan masalah fashion, jadi gue mencoba untuk apa ya, mencoba untuk peruntungan di bidang fashion. Mungkin ya, mungkin siapa ya, nggak ada yang tahu, bisa jadi gede kayak Erigo kan, Erigo, dan juga mungkin kayak distro-distro yang dulu kayak 347, Oval dan lain-lain. Itu sih achievement gue ya. Dan satu lagi sebenarnya juga tujuan gue buat bikin ini di sharing nggak ya sebenarnya? Gue juga bingung. Jadi sebenarnya tujuan gue untuk bikin clothing ini, next step ke depannya gue pengen bikin mengenai clothing, NFT clothing. Jadi NFT clothing tuh secara garis besar ya, secara intinya gue bakal jual NFT beserta dengan kaosnya. Pokoknya intinya kayak gitulah. Itu sebenarnya goals dan mimpi gue pertama kali gue bikin clothing. Jadi gue sekarang bikin clothingnya dulu dengan merek Hyutur ini supaya kurang lebih orang kenal lah Hyutur tuh brand clothing. Dan nanti tujuan gue ke depannya, karena emang dulu metaverse dan juga NFT pernah booming, gue tujuannya ke situ. Mungkin nanti insya Allah mungkin NFT juga akan booming lagi ketika metaverse naik lagi, kurang lebih kayak gitu sih. Ya pokoknya intinya kalian jangan pernah menyerah untuk selalu mencoba. Gak ada yang salah mencoba, mungkin hanya penyesalan. Lah itu makanya mental kita yang selalu diuji mengenai gimana caranya jadi pengusaha ya. Jadi kalian bisa berlegowo lah tentang usaha ini ya. Sama kayak hidup. Kalau usaha itu sama kayak hidup, ya udah kalian namanya minus atau apa ya terima aja, karena itu adalah proses belajar. Karena segala sesuatu tuh emang kita ada hasil akhir, tapi yang paling dinikmati itu adalah proses kalau menurut gua pribadi ya. Karena proses itu akan menjadi pengalaman kita. Begitu juga kan hidup. Kalian kan ya kalau terakhir dari orang kaya, belum tentu juga bisa langsung langsung jadi pengusaha, karena nggak mungkin kalau nggak digembleng juga sama orang tuanya, kurang lebih kayak gitu. Ya, pokoknya thank you ya teman-teman udah nonton video ini, udah dengerin gua ngebacot. Nggak ada ketawa-ketawanya karena ini serius ya. Ini serius. Ini gue Hyutur serius nih. Di 2023 gue udah mulai serius. Tanya nih Aan di belakang kamera. Pokoknya semuanya Hyutur, YouTube, semua kerjaan gue dan lain-lain ini gue di tahun ini udah serius. Jadi makanya kalian yang pengen nyoba ini penting banget sih kalau menurut gue. Ini awal tahun ini menjadi start kalian juga sih. Dan mudah-mudahan jadi motivasi juga ya buat yang nonton, buat mulai usaha atau apa. Jadi bisa lebih semangat juga buat kedepannya. Startnya mulai dari awal tahun ini, Januari lah kurang lebih. Kayak gitu ya teman-teman, mudah-mudahan semua terhibur dan semua dapat ilmunya. Nggak tahu gue ngebaca apa.
Pokoknya thank you buat yang watching. Gue dari Opan, salam dari Duo Soto. Jangan lupa beli Futur. Thank you. On a new adventure.